yang ada di dalam kerajaan surga. Bapa yang berkenan mengganggu Kristus dan Yesus kami. Kami berdatang bersyukur kepada Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini, di minggu pagi ya Tuhan, sehingga waktu dan kesempatan yang berpindah menuangkan bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Walaupun pagi ini satu dan detik saat ini Tuhan, situasi yang memungkinkan bagi kami untuk berbakti, berkumpul bersama-sama sebuah umat iman. Supaya kami tetap percaya Tuhan bahwa kebetulan menurut dia ini berkatnya itu seluruh jemaat Tuhan yang berada di seluruh tempat di dunia Tuhan, agar apapun yang membutuhkan kami benar-benar menjadi bagian dan Tuhan kami sebagai anak-anak Tuhan. Mbak pengajian kerjaan sama untuk itu biarlah kebaktian kami pagi ini dari awal pertemuan hingga pada akhirnya kami serahkan hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam. Pengertian pagi Minggu 17 Mei 2020 hari ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Nordiana Lakweni Pudikoa STH. Untuk itu saya dukung jemaat Tuhan kami berdiri. Kita melakukan PKJ nomor 2. Mulia namanya. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai Bapak Mama saudara-saudari sekalian. Silakan dulu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, nats yang memimpin dalam kebaktian kita pagi hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17a. Demikian bunyinya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan
supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Kita mengaminkan atas pemimpin dengan memuji Tuhan dari jemaat 58. Jemaat Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Di tengah kehidupan kami yang penuh dengan tantangan cobaan, kami menyadari ya Bapa, bahwa kami sangat lemah dan kami sudah banyak melakukan dosa-dosa, baik di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Karena itu ya Bapa, kami menyadari itu, dan kami datang kembali di hadirat-Mu yang kudus. Kami berlutut di bawah kaki salib-Mu. Kami memohon ampun atas semua dosa dan pelanggaran yang sudah kami lakukan. Dan kami mohon biar roh kebenaran-Mu menguatkan, menolong, bahkan mau memperbarui hati dan hidup kami untuk hidup mau dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih untuk pengampunan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita puji nama Tuhan dari jemaat 25. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita puji nama Tuhan dari jemaat 237.
Kita membaca Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai 11. Saya membacakan kalimat yang tercetak keluar dan jemaat Tuhan membacakan kalimat yang tercetak di dalam. Mari kita mulai. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, Dan dengan sangkal gembus, dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, Terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit ular yang mengamuk di waktu petang, walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Dan melihat pembalasan terhadap orang Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat pertemuan, malapetaka tidak akan menimpa kamu. dan Tuhan tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan padamu Untuk menjaga engkau segala jalan. Kita puji Tuhan bersama-sama dari Kidung Jemaat 46. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita menyaksikan Tuhan dan firman yang telah dipersiapkan hari ini dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 15 sampai ayatnya yang 21. Injil Yohanes pasal 11 ayat 15 sampai ayatnya yang 21. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi ini, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang mulia dan kasih, kami menyerahkan pikiran syukur kami atas kehadiran-Nya Tuhan, atas waktu dan kesempatan yang indah Tuhan luangkan bagi kami semua. Sehingga pada pagi yang indah ini, walaupun situasi yang tidak menginginkan bagi kami, tetapi Tuhan tetap bersama-sama kami dan tetap menuntun menyertai kami, sehingga kami hamba-hamba berada di kawan yang terus untuk dapat melakukan kebaktian minggu pagi ini. Dan tiba waktunya untuk kami membaca dan merenungkan kebenaran firman. Sebelum itu Tuhan, semoga Roh Kudus-Mu selalu berkata dan hati dan pribadi kami pastikan, agar ketika kami membaca dan mendengar firman, mulai bertempat dalam hati dan pribadi kami masing-masing. Dan biarlah dari kekuatan firman kami dapat melakukannya dalam setiap hari-hari kami. Hamba-Mu yang telah dipersiapkan untuk memberitakan kebenaran firman kami, berkati hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang diberitakan kepada kami semua benar-benar menjadi bagian dari hidup kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, di dalam nama kami Yesus Kristus kami
Jika kamu mengasihi aku akan menuruti segala perintah. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya. Dia itu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim-yatim. Aku datang kembali kepada kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim-yatim. Aku datang kembali kepadamu. Tinggallah sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa melakukan perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidupnya tiap-tiap hari. Haleluya. Yang hari ini beribadah bersama-sama di rumah masing-masing. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan damai sejahtera Allah. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan Yesus, di bawah semangat tema janji penghibur, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang menolong kita untuk setia menanti janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Di dalam pembacaan kita hari ini secara garis besar menjelaskan kepada kita tentang pesan-pesan terakhir dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kenapa Tuhan Yesus memberikan pesan-pesan yang terakhir? Karena Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-murid secara fisik, dan Tuhan Yesus akan memberi tugas kepada murid-murid untuk melanjutkan misi Tuhan Yesus untuk memberitakan firman kebenarannya di dunia ini. Dan hal lain yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus melihat bahwa murid-murid di dalam memberitakan Injil kepada banyak orang, mereka belum mampu, mereka masih takut, mereka masih gelisah hatinya. Karena itu Tuhan Yesus memberikan pesan-pesan terakhir untuk membesarkan hati para murid, untuk menguatkan para murid, supaya mereka tidak takut. Walaupun nanti Tuhan Yesus tidak ada secara fisik, tetapi kasih dan penyertaannya akan selalu ada bersama para murid. Di dalam pembacaan kita juga dikatakan bahwa jikalau murid-murid mengasihi dan menuruti perintah Tuhan Yesus, maka ia akan meminta kepada Bapa untuk memberikan penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Dan Roh kebenaran ini akan menyertai para murid selama-lamanya di dalam mereka melanjutkan misi dari Tuhan Yesus. Kata penolong di dalam ayat 16 berasal dari bahasa Yunani yang disebut parakletos.
Kata penolong dalam bahasa Yunani disebut parakletos, yang berarti seorang yang dipanggil untuk mendampingi, untuk berada di samping, untuk memberikan uluran tangan di saat-saat gelap kepada murid-murid. Parakletos mempunyai arti seseorang yang menuntun di jalan yang licin. Dialah yang akan dikirim dari atas sana untuk menyertai para murid di dalam menjalankan misi Kristus di dunia ini. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan Yesus, kata parakletos ini atau penolong ini punya terjemahan-terjemahan yang lain yang diterjemahkan oleh Alkitab, yaitu parakletos diartikan sebagai penolong, penghibur, penasehat, pengacara atau pembela atau penasehat hukum. Sebenarnya kata parakletos ini punya banyak arti, tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Kalau kita melihat dari sudut pandang hukum, maka akan menunjuk pada kata pengacara, pembela atau penasehat hukum. Kalau kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, ini menunjukkan kepada kata penghibur dan penolong. Jadi kalau Tuhan Yesus berjanji pada murid-murid untuk memberi penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus, maka Roh Kudus adalah parakletos bagi murid-murid. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan Yesus, pada ayat 17 dikatakan bahwa Roh kebenaran ini hanya diberikan kepada para murid karena dunia tidak mengenal Roh kebenaran. Dunia tidak mengenal Roh kebenaran karena dunia sedang berada di dalam kegelapan. Terlalu banyak dosa yang dilakukan oleh dunia sehingga Roh kebenaran tidak dapat diterima. Karena itu Roh kebenaran ini diberikan kepada murid-murid untuk dapat mengajak kembali, membawa kembali dunia yang dalam keadaan gelap kembali kepada sumber sang terang sejati. Jadi parakletos, penolong, penghibur yang Tuhan berikan kepada murid-murid pada saat itu bukan untuk dirasakan sendiri, bukan untuk rasa aman sendiri, melainkan agar diamalkan demi kembalinya dunia yang gelap kepada dunia yang terang, kepada terang sang sejati. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam pembacaan kita hari ini terdapat 3 hal penting yang mendapat perhatian dalam pengajaran Tuhan Yesus kepada para murid. Jadi ada 3 hal penting yang dapat kita ambil dari pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Yang pertama, menuruti perintah-perintah Tuhan. Bukti seorang murid mengasihi gurunya adalah menaati nasihat dan perintah gurunya. Apapun keadaannya, kepatuhan akan perintah-perintah Tuhan, ketaatan untuk menjadikan Tuhan yang utama dalam kehidupan seorang murid, itu yang paling penting, itu yang paling utama. Perintah-perintah Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi para murid, untuk menggerakkan karya misi yang akan mereka lanjutkan di dalam dunia ini. Karena itu, dalam keadaan apapun, murid-murid diminta untuk taat kepada perintah dari gurunya, yaitu Tuhan Yesus. Dalam susah, senang, sakit, sehat, sebagai murid-murid tetap taat pada perintah guru, yaitu Tuhan. Karena itu Bapak Mama, dalam kondisi kita saat ini, mari kita bertanya, apa atau siapa yang kita utamakan sebagai murid-murid Tuhan di dalam kondisi pandemi COVID-19? Kita bertanya di dalam hati kita masing-masing, apa
dan siapa yang kita utamakan saat ini. Lalu hal yang kedua, sebagai sang penolong, tadi sudah dijelaskan bahwa dalam bahasa Yunani disebut parakletos. Artinya dia selalu ada di samping kita. Dia selalu siap datang membantu, memberi uluran tangan di saat-saat yang gelap. Dia selalu siap menuntun para murid di jalan yang licin. Kenapa Tuhan memberikan parakletos, penolong yang lain, Roh Kudus atau Roh kebenaran kepada para murid-murid? Karena Tuhan tahu seberapa besar kekuatan para murid untuk bertahan dalam iman mereka ketika berhadapan dengan dunia. Karena itu sebelum Tuhan menugaskan kepada murid-murid untuk melanjutkan misinya, Tuhan menjanjikan penolong bagi mereka. Roh Kudus selalu siap sedia. Roh Kudus dipanggil kapan saja, di mana saja, apapun keadaannya, pasti Roh Kudus akan datang menolong. Karena itu refleksi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan yang hidup saat ini. Kalau sampai hari ini kita masih bisa berdiri, memberitakan firman Tuhan, menjalankan tugas pelayanan bersama-sama, baik kami yang di gereja maupun papa mama yang menjalankan tugas di rumah, di dalam ibadah-ibadah keluarga, dalam mesbah-mesbah doa yang dibangun. Itu bukan karena kekuatan kita manusia, tetapi karena ada Roh Kudus di dalam hati kita, ada Roh Kudus di dalam pelayanan kita, ada Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah keluarga kita. Karena itu ketika kau dapat liturgi, kau mau dengan rindu untuk membaca, untuk merenungkan, mau memuji Tuhan dan menyembah Tuhan di dalam mesbah-mesbah doa kita, di keluarga kita masing-masing. Jadi apa yang kita buat? Kita jalankan ibadah minggu, ibadah rumah tangga, Senin dan Rabu. Itu bukan kebetulan terjadi, tetapi karena ada Roh Kudus yang menolong kita, menghibur kita, menguatkan kita di saat-saat yang sangat sukar ini. Akibat dari virus corona ini bukan hanya menyerang kesehatan kita, tetapi menyerang segala bidang kehidupan kita, baik keluarga, kasih sayang perhatian kita terhadap anak-anak, kehidupan ekonomi kita, hubungan sosial kita antara satu dengan yang lain, bahkan di dalam pelayanan kita juga. Kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain. Tetapi ketika kita ada bersama-sama untuk menjalankan tugas pelayanan, melanjutkan misi Tuhan di dalam ibadah-ibadah keluarga kita yang kita jalankan sampai saat ini, itu karena ada Roh Kudus yang menolong kita, membantu kita, menuntun kita di jalan yang licin. Kalau sampai hari ini Bapak Mama masih bisa melihat anak-anak tersenyum, masih bisa melihat sekitar lingkungan kita, masih bisa berjalan ke toko, masih bisa melakukan aktivitas yang lain, itu bukan karena kekuatan kita sebagai manusia, tetapi karena ada Roh Kudus yang menguatkan kita di saat kita lemah, yang menuntun kita di saat kita takut, yang menolong kita membuka pikiran kita, membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Karena itu terus kita bersyukur, walaupun secara fisik Tuhan Sang Guru Agung tidak bersama-sama dengan kita, tetapi Dia mau memberikan penolong, penghibur bagi diri setiap orang percaya. Di dalam ayat 18 tadi dikatakan bahwa Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendiri menjalani masa-masa sulit berhadapan dengan COVID-19. Apalagi sekarang
Jadi nanti ke depan setiap hari jumlah pasien positif akan bertambah banyak. Tetapi ini tidak membuat kita berkecil hati, tetapi mengajarkan kita supaya kita waspada dan terus berharap kepada Tuhan. Menolong kita dengan Roh Kudus, menolong kita supaya mampu berjaga-jaga, mengikuti apa yang diarahkan oleh pemerintah, mengikuti apa yang diarahkan oleh pihak gereja. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah Tuhan kasih Roh Kudus, penolong yang ada dalam kita untuk melewati masa-masa sulit, ada pemutusan. Dengan kekuatan Sang Penolong Roh Kudus itu, kita melanjutkan misi Kristus di tengah dunia. Tuhan mengutus kita masing-masing sebagai murid Kristus di tengah dunia. Karena itu kehadiran kita sebagai murid-murid harus menyatakan kehadiran Kristus yang penuh dengan kasih. Kehadiran kita sebagai murid-murid Kristus harus menyatakan Kristus yang penuh dengan kasih, mampu menghibur yang berduka, menguatkan yang lemah, membalut yang terluka. Lalu pasti timbul dalam pikiran kita, Ibu Pendeta ada susah begini, siapa yang mau tolong siapa? Siapa yang mau balut orang lain terluka, beta sendiri ada luka? Siapa yang mau menguatkan siapa, beta sendiri juga ada lemah? Itu fungsi Roh Kudus yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Ketika kita lemah, kita tidak akan jatuh, tetapi Tuhan akan menguatkan kita. Ketika suami lemah, istri yang menguatkan suami. Ketika anak-anak terluka, orang tua yang hadir untuk membalut luka mereka. Ketika tetangga kita ada duka, ada susah, kita sebagai tetangga hadir di situ, menghibur mereka, menguatkan mereka dengan apa yang kita miliki. Karena itu Papa Mama, ketika kita mampu melakukan hal itu, berarti kita sudah dengan sungguh-sungguh mengamalkan apa yang Tuhan bilang, yaitu siapa yang mau mengasihi aku, dia harus menjalankan perintah-perintah. Kalau dia mampu menjalankan perintah-perintahku, maka aku akan meminta kepada Bapa untuk memberi penolong, untuk memberi Roh Kudus yang ada di dalam dirinya untuk selama-lamanya. Melalui janji penghiburan yang Tuhan berikan kepada murid-murid dan kepada kita, janji penghiburan ini dapat membentuk sikap hati batin setiap murid untuk tetap berani, untuk tetap kuat, dan untuk tetap teguh mengimani bahwa ada pernyataan Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang menolong kita di dalam melewati masa sukar ini. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan Yesus, dari pengalaman para murid bersama Tuhan Yesus, kita belajar bahwa kita tidak pernah sendiri. Tuhan tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tuhan akan memberikan kita penolong, penghibur, kekuatan, pembela di saat kita lemah. Tuhan akan membuka pikiran kita supaya tetap berpikiran positif dengan keadaan yang ada. Karena itu Papa Mama, mari kita terus berharap kepada Tuhan. Kita terus menjalankan tugas kita sebagai murid-murid di masa-masa sukar ini. Bahwa ketika kita khawatir, ada Roh Kudus yang menguatkan kita. Ketika kita gelisah, ada Roh Kudus yang melegakan kita dan membuat kita bangkit kembali. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita belajar bahwa Roh Kudus itu tidak jauh. Dia ada di samping kita, dia ada di dalam kita. Karena itu tetap berjuang bersama suami, istri, anak-anak, bersama rekan sekerja kita, rekan sepelayanan kita, untuk melanjutkan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita.
Kita tetap berjuang bersama-sama, berharap bersama kepada Tuhan supaya badai ini cepat berlalu. Kita tetap berjuang bersama-sama untuk memutus mata rantai penyebaran COVID Corona. Karena ketika kita berjuang bersama-sama, maka ada Roh Tuhan yang menolong kita untuk bersama-sama memperoleh sukacita dan damai sejahtera. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita, menguatkan kita, dan ingat janji Tuhan itu iya dan amin. Dia Tuhan yang setia memegang janjinya, dan Dia Tuhan yang setia menepati janjinya. Roh Tuhan menguatkan kita. Amin. Bersama dengan semua umat Kristen di segala tempat, kita akan mengaku iman kita kepada Tuhan berdasarkan pengakuan iman Rasul. Karena itu saya jemput Papa Mama untuk bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah. Kami berakhir. Dan kepada Yesus Kristus. Yang menjadikan jiwa pemerintah disalibkan mati dan dikuburkan ke dalam kerajaan pada hari yang ketiga bagi pula dari Allah naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan akan datang dari sana untuk mengambil orang hidup. Percaya kepada Tuhan, gereja yang kudus dan Tuhan pengampunan dosa, dan daging dan hidup yang kekal. Tahanlah dan berjuang terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Baik, Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita seperti kita memberikan persembahan kita. Bapa yang baik, Bapa yang berkasih, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus. Bapa yang penuh kasih, kami telah memuji memuliakan. Kami telah mendengarkan sabda-Mu, di mana Allah menjanjikan penghibur di tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Bapa, tibalah saatnya saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Sudilah menerima persembahan kami ini, persembahan yang berkenan, persembahan yang kudus, persembahan yang bertuhan. Terima kasih Bapa, terimalah persembahan kami di dalam Kristus Yesus kami. Amin. Baik, Bapak Mama, kita akan menyanyikan pujian kami 133. Bersyukur kepada Dia.
kami anak-anak-Mu datang di hadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dan kami juga mengucap syukur untuk setiap keluarga yang mengadakan ibadah-ibadah di rumah mereka masing-masing. Biarlah mesbah-mesbah doa yang mereka bangun boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan dan kiranya berkenan kepada kami. Menyadari Bapa dalam kehidupan kami jauh daripada apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Kami rindu untuk mendengar, membaca firman Tuhan, tetapi di dalam melakukan perintah kebenaran firman Tuhan, kami masih melakukannya itu dengan setengah-setengah. Kami tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kami tidak melakukannya dengan iman yang teguh. Masih ada rasa takut, rasa gelisah. Ada begitu banyak alasan bagi kami ketika kami harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kami. Karena itu ya Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami, meneguhkan kami, menguatkan kami, menghibur kami. Bahwa ketika kami mau mengasihi Tuhan Yesus, kami mau mengasihi Bapa di surga, kami harus melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Karena itu Tuhan, biarlah Roh yang kudus bukan hanya ada di samping kami, tetapi betul-betul hadir di dalam diri kami, hadir di dalam keluarga kami, meneguhkan kami, menguatkan kami, menuntun kami di saat-saat yang gelap, menuntun kami di jalan-jalan yang licin. Dan biarlah melalui semua kondisi yang ada saat ini, di saat kondisi yang sukar, saat kondisi yang sulit melawan pandemi COVID-19, sebagai murid-murid Tuhan, kami terus berharap kepada Tuhan. Kami terus meyakini bahwa Roh Kudus yang Tuhan taruh di dalam diri kami akan menolong kami, menguatkan kami, membela kami, menghibur kami, menasehati kami bahwa kami tidak berjalan sendiri. Tuhan tidak akan meninggalkan kami sebagai yatim piatu di dalam melawan segala hal yang terjadi saat ini. Tuhan akan ada bersama-sama dengan kami melalui Roh penolong yang Tuhan kirimkan. Karena itu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Bapa memberkati setiap keluarga, setiap rumah tangga, setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mengumpuli kehidupan mereka. Apa yang mereka harus kerjakan, apa yang mereka harus cari untuk mencukupi kebutuhan mereka. Bapa mau buka jalan, Bapa memberikan hikmat, Bapa mau memberikan mereka kesabaran, iman yang hidup. Bahwa ketika kami berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan menepati janji-Nya untuk memberikan kami Roh. Bapa yang maha baik dan maha murah, kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Walaupun kami jauh dari pandangan mata, kami tidak berada di dekat mereka, tetapi kami percaya di dalam tiap doa kami untuk mendukung kesembuhan, kekuatan dari Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan dekatkan kami di dalam doa-doa kami. Karena itu Tuhan memberkati, menguatkan setiap jemaat Tuhan yang sedang bertahan lemah, yang dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Bapak juga memberkati para medis, dokter, perawat, semua orang-orang yang bekerja di rumah sakit. Biarlah apa yang mereka lakukan di saat sukar, di saat masa pandemi COVID-19 ini, mereka tetap ada dalam perlindungan penjagaan Tuhan. Mereka tetap ada di dalam naungan sayap kasih. Bapak menjagai mereka,
keluarga mereka, Bapak jaga dan lindungi. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang mengalami sukacita Tuhan karena memenuhi ulang tahun pada bulan ini. Mulai dari ulang tahun tanggal 10 Mei sampai hari ini 17 Mei. Bapak memberkati hamba-hamba-Mu yang mengalami ulang tahun, panjang umur, kesehatan, kekuatan, berkat yang berlimpah-limpah Bapak anugerahkan kepada mereka. Anak Martin Paulus Besi yang mengalami ulang tahun ke-10, anak Alexa Lado yang mengalami ulang tahun ke-9, biarlah Bapak di dalam nama Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu. Dan Bapak juga memberkati jemaat Tuhan yang bersyukur dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Perpuluhan dari Mama Agustina Lubaru, dari saudara Rodi Kota, dan syukur dari keluarga Yesus Besi. Biarlah ini menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Tuhan, dan biarlah itu boleh berdoa di hadapan. Kami juga berdoa untuk kami semua yang bertugas hari ini. Kami menyadari ya Bapak bahwa kami punya banyak keterbatasan kelemahan di dalam diri kami, di dalam menganggap pelayanan Tuhan bersama-sama. Tetapi kami percaya bahwa ketika kami ada di tempat ini, kami berdiri untuk memberitakan firman kebenaran, untuk memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan dalam doa kami. Itu bukan karena kekuatan kami sebagai manusia, tetapi karena ada Roh Kudus di dalam diri kami yang menguatkan kami, yang menolong kami untuk terus berani memberitakan firman Tuhan, memuji nama Tuhan, dan menyembah nama Tuhan di dalam doa-doa. Kami juga berdoa untuk pekerja-pekerja swasta maupun pegawai negeri yang di dalam masa sulit ini mereka terus bekerja, mengais rezeki, berjuang untuk mengisi pundi-pundi mereka. Bapak memberkati mereka, jaga lindungi mereka, kuatkan mereka. Biarlah apa yang mereka lakukan, walaupun sedikit, kiranya Tuhan berkenan memberkatinya. Dan biarlah dari pekerjaan mereka, baik di bidang swasta maupun negeri, ada nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan biarlah dari pekerjaan mereka, mereka dapat mencukupi kebutuhan mereka tiap-tiap. Kami juga berdoa untuk pemerintah, baik dari pusat sampai di daerah, khususnya pemerintah Nusa Tenggara Timur, di dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami mohon Engkau memberkati hamba-Hamba, tim medis kesehatan yang berperan di dalamnya, bahkan kami sendiri masyarakat yang ada di dalamnya. Bapak memberkati kami dengan Roh yang kudus, supaya kami mampu membedakan mana yang baik dan benar untuk kami dan orang lain, mana yang baik dan benar untuk keselamatan sesama kami, dan mana yang baik dan benar untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Mampukan kami dengan Roh yang kudus, supaya apa yang kami lakukan bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi juga kami lakukan untuk keselamatan orang lain. Bapak memberkati pemerintah BRI di tempat ini, bahkan kami semua yang ada yang ambil bagian di dalamnya. Bapak memberikan hikmat, kesehatan, kekuatan. Biarlah apa yang mereka sampaikan dapat kami dengar dan kami laksanakan dengan penuh sukacita. Bapak juga memberkati pelayanan-pelayanan yang akan kami jalankan di rayan masing-masing, dari rayan Agape sampai rayan Ebenezer. Bapak memberkati para majelis rayon, para penatua, diaken dan pengajar di dalam mengangkat pelayanan Tuhan bersama-sama. Walaupun mereka tidak bertemu langsung dengan jemaat, tetapi biarlah di dalam doa-doa mereka mendoakan jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Bapak yang Maha Baik dan Maha Murah, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, baik jemaat Anugerah Tambua maupun dalam pos pelayanan Lapas Atambua. Mampukanlah kami semua untuk tetap menjalani apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami dengan Roh yang kudus, supaya kami tetap kuat berada bersama-sama di dalam mengangkat pelayanan.
Bapa yang maha baik dan maha murah, ini doa dan harapan kami. Kiranya doa kami Bapa mau mendengar dan menjawab seturut kehendak, bukan kehendak kami. Dan kiranya Bapa juga mau mengampuni segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat Tuhan, saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama puji Tuhan dari Kidung Jemaat 340. Jemaat Tuhan, marilah kita menerima berkat. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai Bapa, Mama, saudara-saudari sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali bersekutu. Kita berdoa. Kembali lagi kami datang bersyukur kepada Tuhan pada minggu pagi ini. Oleh karena waktu Tuhan yang dipindahkan ungkapan dan kehidupan kami sebagai hamba-hamba, sehingga kami boleh dapat melangsungkan pengertian utama kami pagi ini dari awal pertengahan hingga akhir dan berjalan dengan baik. Saat ini kami telah mengakhiri seluruh rangkaian pengertian kami. Dan kami akan kembali ke dalam rumah tamu kami pribadi atas berbagai satu ini. Mohon dan kepada untuk memohon dari hati kami kepada Dia Tuhan. Bila akan bungkus kami yang kuasa, sehingga kami selalu ada dan kami. Ampuni dan teruskan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.